kita akan bahas nomor 3 ya. Materinya katanya di sini 1,121 dan seterusnya merupakan contoh bilangan palindrom. Hitunglah banyak bilangan palindrom dari 1 sampai 10.000. Oke. Berarti materinya kita masih di digit sebetulnya. Mungkin saya akan bahas sedikit ya tentang digit. Berapa ya? 6 cukup lah. Nah, ini nih. Ini digit terus perumpamaan. Contoh. Sepertinya harus ditambahin lagi 1. Ntar ya, saya bikin tabel dulu. Ini bilangan biasa. Ini palindrom. Gitu ya nulisnya. Oke. Digit tuh masih inget kan? Satuan, puluhan, sama ratusan. Ratusan. Contoh aja ya ini. Saya ketambahin lah. Diumpamakan satuan itu pakai huruf A. Nah, pakai huruf A. Dia di sini berarti hanya akan ada satu ya. Satu bilangan dari 1 sampai 9. Nah, kayak gitu. Terus puluhan. Puluhan tuh kita ibaratkan kayak AB. Bener gak? A-nya itu dari 1 sampai 9. B-nya itu dari 0 sampai 9. Bener gak kan? Kalau misalkan di sini 1 0 jadi 10. Terus 2 0 20 dan seterusnya. Ini saya kasih warna apa ya? Merah aja gitu. Merah lah. Warna merah. Terus ratusan tuh A, B, C. Ya kan? Ada 3 ya. A-nya kecil. A, B sama C. Kalau misalkan ratusan, si A-nya itu pasti dari 1 sampai 9 kan? Bener ya? B-nya 0 sampai 9. C-nya juga 0 sampai 9. Ini kita gedein. Nah, contoh. Jadi ini kan A itu bebas ya. A di sini juga bebas dari 1 sampai 9. B-nya bebas dari 0 sampai 9 berapapun itu. Ini juga sama, A-nya 1 sampai 9, B-nya 0 sampai 9 dan lain sebagainya. Ini contohnya 1 2 3 4 5 6 sampai 9. Kalau ini contohnya berapa kira-kira? 13 40 ya. 70 terus 67 jadi kecil 87. Yang ini contohnya pasti 102 320 456 ya kan? Ini bilangan biasa. Oke, kita masuk ke bilangan palindrom. Bilangan
bilangan palindrom itu adalah bilangan saya kasih di sini ya. Yang ujungnya memiliki bilangan yang sama. Nah, ini satuannya itu sama seperti bilangan biasa, di mana bilangan palindromnya itu jelas. Saya dekatin ya supaya bisa ngasih contoh yang banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah bilangan palindrom. Terus di puluhan, kalau yang sebelumnya A sama B, karena ini palindrom, artinya ujungnya itu harus sama. Berarti ini ujung, karena gak ada tengah-tengahnya ya. Harus sama, sehingga kalau tadi di bilangan biasa A sama B, kalau di sini A sama A. Dimana bilangannya harus sama kedua-duanya. Kalau di sini 1, berarti di sini pun harus 1. Kalau di sini 2, berarti di sini pun harus 2. Nah, berarti A yang pertama bilangannya harus dari berapa ke berapa. Kalau puluhan berarti harus dari 1 sampai 9. Itu untuk A yang pertama. Untuk A yang kedua berarti bilangannya dari berapa? 1 pasangannya harus 1, 2 pasangannya harus 2, 3 harus 3. Berarti dimulai dari angka 1 sampai 9. Kenapa kalau di sini 0? Karena bilangan biasa itu boleh beda, tapi kalau palindrom harus sama. Berarti kalau di sini dimulai dari 0, nanti 0 gak ada temennya kan? Ya, contoh 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 dan seterusnya. Kita lanjut ke ratusan. Ratusan itu kalau di sini A, B sama C. Gitu kan? Ujung dengan ujung. Berarti ininya bukan C ya. Kalau di sini ujung A, berarti C-nya ganti sama A. A seperti ini. B-nya kita warnai dengan warna hitam karena A-nya harus sama. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti kira-kira nih, harusnya warna hitam. A yang sebelah sini ratusan nih. Ratusan berarti harus dimulai dari angka 1 ya. Berarti A yang ini bisa ditempati oleh angka 1 sampai 9. Nah, ini B-nya kita kosongkan dulu. A yang satunya berarti harus diisi angka berapa supaya sama dengan yang ini? 1 sampai 9 juga kan? 1 sampai 9 juga. Yang B, nah si B ini kita bisa isi dari angka berapa sampai berapa kira-kira? 1 sampai 9 apa 0 sampai 9? Tentunya 0 sampai 9 karena B itu tidak harus sama dengan A. Berarti di sini 0 pun bisa dimasukkan karena tidak harus sama. Ya, kan yang sama hanya ujungnya dengan ujungnya saja. Contoh 101 itu palindrom. 232 itu palindrom. Terus 525 itu palindrom juga. 676 itu palindrom karena ininya harus sama. Nah, ujung-ujung ini, tengahnya nggak usah sama, nggak apa-apa. Kita merahin ya. Nah, kayak
kayak gini. Seperti itu bilangan palindrom. Nah, kan di sini baru satuan, puluhan, dan ratusan. Ini saya kasih contekan ya. Untuk satuan, semua bilangan satuan merupakan palindrom. Untuk puluhan, semua bilangan puluhan yang memiliki nilai atau angka yang sama merupakan bilangan palindrom. Ini saya kasih merah ya, biar jadi ciri. Untuk ratusan, semua bilangan yang ujungnya sama itu merupakan bilangan palindrom. Untuk ribuan seperti ini, salah. Bisa dikatakan bilangan palindrom apabila ujungnya sama, di mana ujungnya A dengan A harus sama, berarti ujung sini dengan ujung sini harus sama, dan B dengan B harus sama. Jadi ada dua nih ujung yang harus sama, ujung yang pertama dan ujung yang tengah itu harus sama. Yang ini salah, ribuan itu hanya 4 ya, sorry. Berarti yang terakhir nih puluhan ribu, salah. Nah, baru puluhan ribu pakai C. Nah, kayak gini. Nah, beda ya. Kamu lihat, kalau ratusan yang samanya hanya ujung dan ujung. Kalau ribuan yang samanya ujung dengan ujung plus tengah-tengah. Nah, puluhan ribu ujung dengan ujung, lalu tengah dengan tengah, dan ada di tengah-tengahnya angka yang bisa bebas. Seperti itu. Nah, tugas kamu di sini katanya harus mencari banyaknya bilangan palindrom. Nah, kamu cari satuan pasti akan ada 9. Bener gak? Puluhan pasti akan ada 9. Nah, tinggal kamu cari ratusan, kira-kira ada berapa nih bilangan palindrom yang ujungnya harus sama. Ribuan juga gitu, berarti harus cari berapa banyaknya, kayak gini. Nah, oke, ini hanya materinya saja. Kalau kurang mengerti, nanti kita kerjakan di bimbingan selanjutnya. Kalau tidak salah yang kemarin bimbingan yang kelas 10 belum sampai nomor 3 ya, baru yang kelas 11. Nah, kalau misalkan kelas 10 nanti kita bahas gimana cara cari nilai palindrom. Kalau yang kelas 11 silakan buka lagi ya yang kemarin kita pelajari. Kalau tidak mengerti, kalian nanti tanyakan di bimbingan selanjutnya. Oke. Nah, mungkin ini materi untuk nomor 3. Nanti kita lanjut di materi nomor 4 sekalian bimbingan. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.